bukan karena perbuatan. Nah, oleh karena itu damai dimulai dari diri sendiri. Tadi Pak Warjo sudah menyanyi Kembang Kenangan. Ini akan nyanyi juga sedikit saja dari siapa ya, Demasif kalau nggak salah. Nah. Kata yang bagus dari Demasif ini, disyukuri apa yang ada, lalu berbuat baiklah, yang tadi yang terakhir itu. Dan kita semua adalah berbeda, tidak ada yang lain yang sempurna. Inilah kita, inilah pribadi kita. Jadi antara saya dengan Bapak Ibu pasti ada perbedaan. Oke. Damai dari diri sendiri, kita lihat video ini. Setelah belajar tentang kebinekaan Indonesia, kali ini kita akan belajar tentang berdamai dengan diri. Kita mulai dari beberapa pertanyaan berikut ini. Oke. Mulai dari diri sendiri. Ada 3 pertanyaan yang muncul. Yang pertama, pernahkah kamu merasa malu tentang identitas dirimu sehingga kamu perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain? Ada yang pernah, Bapak Ibu? Pernah? Mungkin waktu sekolah di SD, SMP, atau SMA? Lupa. Ya, mungkin putri atau putra dari seorang petani atau dari seorang buruh dan sebagainya, mungkin merasa minder. Yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut dan mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Mengapa kira-kira Bapak Ibu? Ada anak yang bagaimana Ibu? Tidak dipoyoki, kalau bahasa sekarang dibully, ya, tidak dipoyoki. Bisa juga semacam itu, dipoyoki, ya, waktu kecil juga dipoyoki, mungkin belen atau apa dan sebagainya. Yang ketiga, apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah
tanpa ada perasaan takut diperlukan tidak baik karena identitas Anda, atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda. Perlukah kita merdeka? Perlukah anak-anak merdeka? Perlu. Nah, ini identitas kita masing-masing. Ya, jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang hendaknya nanti dijawab oleh mereka, anak-anak, sebagai mulai dari diri sendiri. Nah, yang berikut adalah aktivitas. Untuk mempelajari bagaimana kita berdamai dengan diri, ayo kita mulai dengan bermain identitasku. Fasilitator akan menyebutkan satu identitas. Kamu boleh bergerak maju jika kamu termasuk pada identitas tersebut. Begitu seterusnya. Oke, permainan ini bisa dimainkan secara luring, namun bisa dimainkan secara daring untuk identitas. Sebagai contoh untuk daring misalnya, siapa namamu, akan menulis namanya, tempat tanggal lahir, lalu dari suku apa, atau dari daerah mana, nomor HP, apa dan sebagainya. Jadi identitas itu banyak sekali dalam permainan itu. Nah, permainan lingkaran pertama mungkin berbeda semua, nama berbeda. Mungkin juga ada sama. Kalau nama Bandi itu jarang, Subandi mungkin banyak. Tapi di ruangannya hanya saya sendiri. Tapi kalau nama Bambang mungkin banyak, Joko mungkin banyak, mungkin ya. Nah, dalam permainan identitas ini nama, ternyata berbeda-beda. Yang kedua, mungkin tempat asal dan sebagainya ada yang sama, dan seterusnya. Jadi permainan itu bisa diulang beberapa putaran, sehingga anak akan yang pertama mungkin sendiri, yang kedua bisa berdua, berempat atau berlima, tapi yang ketiga mungkin pisah lagi dan sebagainya, karena memiliki identitas masing-masing. Identitas itu bisa pribadi, bisa hobi, bisa secara fisik, bisa secara daerah, bahasa, dan lain sebagainya. Itu identitas kita, dan semua orang mempunyai identitas masing-masing. Ini secara singkat. Yang jelas di panduan Bapak Ibu sudah komplit semuanya dikirim Prof. Warno. Bagaimana rasanya? Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga diskusi dan refleksikan permainan adalah merefleksikan. Diskusi ini akan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah kamu selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada putaran permainan atau berubah-ubah? Apakah kamu tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Ceritakan mengapa itu terjadi. Dari semua identitas tadi, mana yang paling penting dan berharga buatmu? Coba urutkan dari 1 sampai 5. Terima kasih telah berdiskusi dengan baik. Sekarang mari kita bahas beberapa hal penting tentang identitas ini. Pertama, setiap orang punya banyak identitas. Oke, jadi tadi pertanyaan refleksi dari permainan yang ada, yang anak akan mengalami. Itu saya sampaikan. Mungkin yang pertama bisa sendiri, yang kedua bisa berdua, bertiga, atau berempat sama. Atau yang putaran ketiga bisa berbeda lagi. Nah, mengapa demikian? Ini sebagai refleksi dari permainan yang sudah dilakukan. Itu bisa kelompok, bisa sendiri. Nah, lanjutnya setelah merefleksikan, Bapak Ibu bisa menyampaikan konsepnya seperti apa. Mari kita tonton video ini sebentar. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di
Jawa Barat bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsel. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Oke. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari video Masuk tersebut? Cahya. Kita punya banyak identitas. Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan, dan ubah. Ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Kedua, gunakan standar diri sendiri. Mari kita tonton video ini sebentar. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder
sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim.